Yang sekarang ini setuju tidak setuju, yang lagi trending itu adalah KDM ini secara nasional. Dia yang nyentrik, kemudian unik, kemudian dikenal tidak hanya lagi masyarakat Jawa Barat. Sekarang ini dia sudah menjadi tokoh nasional, dan justru ada pernyataan masyarakat, ya gubernur saya kok nggak seperti KDM ya. Kapan ya saya punya gubernur kayak KDM di provinsinya, termasuk juga di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Channel YouTube Mutua Official hari ini kembali menemui teman-teman, sahabat-sahabat penonton setia channel Mutua Official. Kali ini kita akan ketemu dengan Tuanku Sulaiman. Lengkapnya adalah Dr. Haji Rahmat Tuanku Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Mutua Official ini kita selalu mendalami sehingga ada dakwah kita kepada apa yang Tuanku sebut tadi, tidak boleh memberi label secepatnya kepada siapapun. Kita bagaimana itu penerjemahannya? Ya, ini sebenarnya ada budaya kita orang Minang, kok manis jangan capek dulu, kok pahit jangan capek dibuang. Kalau seandainya kita suka kepada seseorang atau sesuatu, jangan berlebihan. Benci kepada seseorang juga jangan berlebihan. Karena rasa kebencian kita yang berlebihan, kita menjadi tidak objektif, jadi tidak rasional, sehingga mengeluarkan sebuah pernyataan di dalam kesempatan yang dihadiri oleh publik itu adalah menjadi tidak objektif, emosional sekali. Apalagi memberikan label, gelar, statement seperti syirik dan segala macamnya. Itu memang kurang elok di depan publik. Yang harus dilakukan justru adalah bagaimana kita melihat dari nilai-nilai agama, ajaran agama itu dipahami dengan nilai alladzina amanunya itu, imannya itu, kemudian harus digerakkan, diterjemahkan dalam bentuk wa amilus sholihat, dalam bentuk aksi, dalam bentuk amal kebaikan. Jadi kalau seorang pemimpin itu pengejawantahan dari imannya itu menghadirkan sebuah kebijakan yang berorientasi kepada kemaslahatan. Kemaslahatan. Jadi kaidah seorang pemimpin itu adalah tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin itu harusnya adalah berorientasikan kepada kemaslahatan rakyat. Jadi makanya apa yang dilakukan oleh pemimpin yang berorientasi kepada kemaslahatan, lalu kemudian ada yang terdampak kepentingan yang terganggu, ya kemudian saya tidak dalam perspektif pro atau kontra, ini analisis secara keseluruhan. Jadi makanya kecenderungan perilaku kita adalah kita tidak suka dengan orang yang berbeda dengan kita. Ini yang sebenarnya yang juga dirasakan oleh manusia paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Siapa lagi kira-kira yang lebih baik dari Rasulullah? Tetapi bagi pembencinya, bagi haternya, tetap saja apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah salah bagi orang tidak suka terhadap dia. Hanya kepentingannya. Jadi banyak juga sebenarnya sejarah-sejarah tokoh di dalam Al-Quran itu, dia bukan persoalan beda pendapat, setuju tidak tersetuju, tapi karena ada kepentingan dia terganggu, sehingga dia menolak orang itu. Banyak Rasul yang hadir diutus oleh Rasul untuk memberikan kemaslahatan, ditolaknya, padahal di dalam kitab sucinya dijelaskan itu. Tetapi karena kepentingannya terganggu, kemudian menjadi ancaman baginya, dibuatlah narasi provokatif. Ini adalah realitasnya sejak dulu. Itu yang Abu Jahal, apalagi? Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, pokoknya kelompok-kelompok Quraisy yang tidak setuju dengan Rasulullah. Tidak hanya Nabi Muhammad, termasuk juga nabi-nabi sebelumnya gitu. Oke, memang ini saya ingin lanjutkan ini. Setelah dia punya pemahaman seperti itu, ketika dia mengemas menyampaikannya, katakanlah
kemasannya menyampaikan kepada publik itu bagaimana? Ya, beliau ini kan kalau dilihat dari aspek tindakan, jadi kan ada nama action itu. Action itu aksinya berbentuk spontanitas. Jadi dia spontanitas dari perspektif yang diyakini, ada yang anomali, ada yang aneh. Seperti kan dia ada di yang populer juga ada pemulung atau pengemis. Dia panggil, kemudian diinterogasi, ternyata ada perilaku yang tidak baik pada oknum tersebut. Maka kemudian dia tegur. Tetapi bagi yang membutuhkan, yang menurut penilaian dia layak untuk dibantu, dia bantu secara spontan. Jadi idealnya adalah keputusan yang spontanitas itu kan objektif sesuai dengan pengamatannya saat itu. Ya. Saat itulah, tetapi bahwa ada sudut pandang yang lain, idealnya kan ada juga melihat sesuatu itu dari banyak kacamata. Jadi bisa spontanitas, kemudian bisa juga ada kajian-kajian atau dari data yang ada. Gitu. Di Tengku, setelah kita melihat bahwa Kang Deddy ini melakukan sesuatu yang dia yakini dan itu benar dari pemahaman keislamannya, dia buat dalam bentuk program. Program itu kira-kira analisanya bagaimana? Apakah program secara acak itu dari segi ilmu marketingnya juga bagaimana? Silakan. Ya, memang ini melihat KDM ini dari perspektif political marketing dengan perspektif perencanaan pembangunan ini memang suatu hal yang berbeda. Kalau dalam konsep pemerintahan daerah berarti kan ada aspek perencanaannya, kemudian penganggarannya, kemudian pelaksanaan sampai kepada evaluasinya. Tetapi dari beliau ini baru saja dilantik, beliau sudah membuat sebuah langkah-langkah yang fundamental lah, atau cukup fenomenal. Aksi-aksinya yang kemudian mendapat respon publik yang luar biasa. Bisa saja itu dalam teori psikologinya juga, kan aksi seseorang itu, tindakan seseorang itu berangkat dari pemahaman dia, pengetahuan dia, kemudian berubah menjadi sikapnya itu dia realisasikan dalam bentuk tindakan dia, karena dia adalah pejabat, pengambil kebijakan. Dia buat kebijakan dengan cepat dan kemudian spontanitas, lalu kemudian tentu saja kebijakan yang dia buat dalam konteks political marketing itu sejauh mana respon publik, bagaimana kepuasan publik. Kalau kajian political marketing ini apakah strategi yang dia buat itu kemudian diterima, kemudian laku, dijual dan direspon, kan di situ saja tingkat standarnya. Jadi begitu ketika menteri memberikan satu pandangan yang berbeda dari kebijaksanaannya, dia tetap berdiri bahwasanya saya untuk rakyat Jawa Barat, untuk masyarakat Jawa Barat. Begitu yakin dia. Bagaimana itu kira-kira? Ya, begitu harusnya pemimpin itu ketika dia membuat sebuah keputusan, dia pastikan keputusannya itu adalah benar menurut dia dan kemudian maslahat untuk rakyatnya. Begitu seharusnya dalam kaidah agama, begitu kebijakan seorang pemimpin itu harus diorientasikan untuk kemaslahatan rakyatnya, bukan untuk keuntungan dirinya saja. Tapi bahwa kemudian rakyatnya senang dan puas dengan keputusan dan kebijakannya, itu adalah impasnya terhadap dirinya juga, disukai oleh atau tidak oleh masyarakat. Menurut Tengku, kebijakannya untuk Jawa Barat gimana? Ya, sebenarnya kan perlu juga riset ini. Riset bagaimana tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat terkait dengan programnya ini. Jadi memang untuk mengukur kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap programnya ini kan harus ada risetnya juga. Tapi setidaknya ini dalam konteks instan saja, respon publik itu luar biasa. Pesta saja ramai. Betul, contohnya pestanya ramai, pesta anaknya ramai sekali, bahkan saking ramainya ada musibah. Mudah-mudahan tidak menjadi masalah apa-apa. Iya, semoga tidak ada masalah apa-apa nantinya. Semua bisa diselesaikan. Oke, oleh sebab itu memang keputusan dia, marketing dia untuk orang Jawa Barat. Apakah itu dia selalu berbahasa Sunda? Ya, sebenarnya kan ilmu marketing nih. Kalau pendekatan lokalistik itu bisa saja. Ini supaya emosionalnya itu terbangun, yang dia jual itu kan nilai kekhasan budaya dia. Itu yang dia tampilkan. Dan dia kan sudah berhitung berapa jumlah
masyarakat yang adat Sunda, masyarakat Sunda itu sendiri kan sudah berhitung dia. Sehingga yang akan tingkat accepted dari masyarakat Sunda terhadap dirinya mungkin akan lebih besar, karena dia berhitung juga itu bagaimana dia merawat pemilihnya atau rakyatnya yang basisnya itu, sehingga dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakatnya. Selalu misalnya Kang Deddy itu orang Jakarta, dia ribut Jakarta, tapi saya ngurus orang Jawa Barat. Bagaimana? Ya begitulah cara marketing dia itu. Setiap yang dia lakukan itu, dia ingin selalu mengangkat rakyatnya bahwa dia ingin fokus, ini dia ingin konsen, apapun narasinya, dia adalah pemimpin di Jawa Barat dan ingin mensejahterakan masyarakat Jawa Barat dan ingin menyelesaikan persoalan Jawa Barat. Itu cara komunikasi politiknya. Menurut Pak Rahmat Tuanku Sulaiman, kalau ada gubernur-gubernur yang lain bisa seperti itu, gimana kira-kira? Ya, sebenarnya tentu harus ada semacam gubernur lain dengan cara dan kekhasannya. Nah, ini yang sekarang ini setuju tidak setuju, yang lagi trending itu adalah KDM ini secara nasional. Dia yang nyentrik, kemudian unik, kemudian dikenal tidak hanya lagi masyarakat Jawa Barat. Sekarang ini dia sudah menjadi tokoh nasional dan justru ada pernyataan masyarakat, ya gubernur saya kok nggak seperti KDM ya. Kapan ya saya punya gubernur kayak KDM di provinsinya, termasuk juga di Sumatera Barat. Dalam Otalapo. Otalapo tidak hanya di Otalapo, di medsos juga ada. Di medsos juga ada. Kenapa gubernur kita nggak seperti itu ya? Ya, saya nggak mau masuk ke ranah gubernur ini. Ya, tapi intinya adalah ada semacam respon publik terkait dengan apa yang dilakukan oleh KDM di Jawa Barat, seolah-olah masyarakat merasa diperhatikan, kemudian masyarakat menjadi prioritas, tidak hanya kelompok kepentingan dan golongannya saja, gitu kan. Kalau KDM sepertinya ketika dia baru dilantik, tim sukses saya selesai, tim kampanye saya selesai, berikan saya bekerja. Jadi bukan untuk tim sukses jabatan ini, direktur ini, lembaga ini, bukan untuk tim sukses saya, tapi akan saya lakukan untuk yang profesional, untuk kemaslahatan rakyat. Ini kan soal marketing hebat. Kemampuannya seperti itu. Jadi begini Tuanku Sulaiman, dari kacamata Islam, kita membandingkan yang baik untuk baik, itu kan disuruh, bukan membandingkan yang baik untuk tidak baik, atau dalam pendekatan politik tidak. Di Mutua Official ini temanya adalah husnuzon. Kenapa? Apa hambatan bagi gubernur-gubernur lain untuk memangkas anggaran segala macam menurut analisa? Ya, sebenarnya memang itu adalah gaya kepemimpinan, kemudian sikap yang lahirnya adalah dari dirinya, bagaimana pengalaman hidupnya. Ini dilihat juga dari proses karakter kepemimpinan seseorang itu dipengaruhi oleh banyak variabel, termasuk juga dari lingkungannya, kemudian sistem. KDM ini adalah karakter pemimpin yang mandiri. Dia mandiri dan kemudian apa yang dia yakini itu adalah benar, dieksekusi. Statement terakhir. Ya, sebenarnya KDM menjadi sebuah portofolio pemimpin yang menjadi alternatif dengan karakter dan gayanya. Jadi dia spontanitas, bergerak cepat, memberikan solusi terhadap permasalahan. Dia hadir ketika masyarakat itu membutuhkan kehadiran seorang pemimpin untuk memberikan solusi. Bukan hanya safari kepada kelompok-kelompok tertentu saja, tapi adalah yang dibutuhkan itu adalah rakyat itu menginginkan pemimpinnya hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.